Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, walaupun di rumah masing-masing, kita dapat mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Yang terhormat kepada Bapak Feris selaku dosen pembimbing kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan studi kasus yang kami ambil dengan judul Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Anis Nurita, Asma Falia Hasna, dan Muhammad Syaifuddin. Studi kasus yang kami ambil berasal dari Kabupaten Nganjuk. Kami akan menjelaskan mulai dari penyebab, akibat, dampak lingkup bagi masyarakat, dasar hukum yang ada, dalil-dalil dalam agama Islam, dan yang terakhir adalah penyelesaian dari kasus tersebut. Tentunya ini semua dari hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, apa sih penyebab dari kasus tersebut? Yang pertama, kurangnya edukasi kepada anak. Jadi edukasi kepada anak itu sangat penting sehingga anak tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah jauh dari pemantauan orang tua. Jadi orang tua sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Yang ketiga adalah pergaulan bebas. Karena kurangnya edukasi dan kurangnya pemantauan orang tua, anak akan terjerumus kepada hal yang negatif. Salah satunya adalah pergaulan bebas. Lalu, apa sih akibat dari kasus tersebut? Yang pertama adalah keluarga tidak harmonis. Yang kedua, perceraian dikarenakan mental dan materi kurang matang. Yang terakhir, pada wanita rentan terhadap penyakit karena hamil di usia muda dapat memicu keguguran. Fisik anak yang kurang atau yang belum matang dapat memicu keguguran, hal yang tidak baik kepada anak itu sendiri, terutama kepada wanita. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Penjelasan berikutnya adalah dampak bagi lingkup masyarakat. Yang pertama, memberikan teladan yang tidak baik bagi generasi muda yang ada. Yang kedua, mendapat pandangan kurang baik dari luar atau dari lingkungan sekitar, contohnya tetangga terdekat. Yang ketiga, menurunkan nilai kesejahteraan hidup di masyarakat. Yang keempat, berkurangnya masyarakat terpelajar. Yang selanjutnya adalah dasar hukum. Yang pertama, dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI tentang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan oleh pria yang menghamilinya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kelima, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Yang terakhir, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yaitu tentang pencatatan nikah. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil yang bersangkutan dengan pernikahan dini akibat pranikah. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu fahisyatun wa sa'a sabila, yang artinya sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa mendekati zina itu adalah perkara yang buruk dan mendapatkan dosa, apalagi melaksanakan atau sudah melakukan zina dan membuahkan hasil, yaitu hamil. Yang selanjutnya adalah Quran Surat An-Nur ayat 2. Di dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 menjelaskan tentang hukuman bagi mereka yang melakukan zina, yaitu didera selama 100 kali cambukan. Jadi hukumannya untuk berzina itu 100 kali cambukan yang dihukumkan di dalam Al-Quran. Dan yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu Quran Surat An-Nur ayat 3. Di dalam Quran Surat An-Nur ayat 3 menjelaskan tentang ketentuan menikah. Jadi seorang pezina laki-laki hanya diperbolehkan untuk menikah dengan pezina perempuan dan perempuan musyrikin. Dan untuk pezina perempuan hanya diperbolehkan untuk menikah dengan pezina laki-laki dan laki-laki musyrikin. Itu menurut Al-Quran. Dan yang selanjutnya yaitu Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Di dalam surat ini menjelaskan tentang seseorang yang berzina itu mendapatkan dosa. Dan ketika mendapatkan dosa, Allah akan melipat gandakan azab pada hari kiamat, kecuali mereka yang mau bertobat dengan taubatan nasuha dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini yang berisi tentang penyelesaian, yaitu pemecahan masalah dari yang pertama, mengedukasi masyarakat terutama untuk remaja mengenai seks bebas, baik itu dampak negatif dan sebab akibat, dan tentu seks bebas itu merugikan. Yang kedua adalah meningkatkan paham keagamaan. Jadi di samping kita memberikan mengedukasi, kita harus memberikan stimulus keagamaan agar iman seseorang tidak goyah dan akan tetap terus berpegang teguh pada ajarannya, yaitu ajaran Al-Quran yang melarang tentang perbuatan zina. Yang ketiga adalah menerapkan norma-norma sosial mengenai hubungan baik antara laki-laki dan perempuan dengan baik dan benar. Jadi kita harus melakukan norma antara hubungan baik dengan laki-laki dan perempuan. Contohnya yaitu ketika ada perempuan lewat, jangan dibuyai atau disuiti seperti itu. Itu termasuk norma dalam sosial. Dan yang keempat yaitu sosialisasi BKKBN.
Nah, di sini di sosialisasi BKKBN atau ini sudah dijelaskan secara detail bagaimana langkah-langkah untuk menjalin keluarga atau membangun rumah tangga yang baik dan benar. Dimulai dari saat remaja, saat mulai dewasa, atau mulai waktunya untuk menikah, itu sudah dijelaskan dengan lengkap di sosialisasi BKKBN. Dan di sosialisasi BKKBN juga menjelaskan dengan rinci bagaimana tindakan ketika seorang perempuan hamil. Jadi saat seorang perempuan hamil di BKKBN itu juga ada tindakannya sampai melahirkan dan sampai anak tersebut menjadi dewasa gitu. Dan sangat perlu sekali untuk sosialisasi BKKBN ini, di samping untuk mengedukasi di poin yang pertama, juga memberikan arahan dan bimbingan langsung guna menjadikan masyarakat yang lebih baik dan bermartabat untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, silahkan ke ruang diskusi. Terima kasih.